Cek, cek, satu, dua, tiga. Oke, masuk ya. Selamat datang, selamat datang di video kita, gitu ya. Ini masuk series di language model, gitu ya. Nah, sekarang saya mau bahas apa, gitu ya. Ini sebenarnya saya ngambil konten yang hampir plek-tiplek gitu ya dari sini, gitu ya. Dari channel Code Your Own AI, gitu ya. Jadi dia ini baru upload konten gitu ya. Ini konten yang sangat informatif gitu ya tentang Lalama 3 gitu ya. Jadi kontennya itu apa? Kontennya itu membahas tentang artikel ini gitu ya. Artikel analisis Lalama 3 di chatbot arena gitu ya. Nah, di chatbot arena kan kita tahu ya kalau Lalama 3 itu salah satu LLM yang dia tuh performan gitu ya, terutama di bahasa Inggris gitu ya. Ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan di leaderboard ini lihat ya. Kita lihat di bahasa Inggris, Lelama 3 yang versi 70B itu salah satu model yang paling performan. Dan dia open source sendiri gitu ya. Tuh lihat ya. Dia itu untuk kategori bahasa Inggris itu dia ada di ranking 4 gitu ya. Di atasnya itu cuma ada GPT-4 Turbo, GPT-4 yang versi 1106 sama Gemini 1.5 Pro gitu ya. Semua LLM lain itu ada di bawahnya gitu, termasuk GPT-4 versi yang berapa ini, terus Cloud 3, terus BART, Cloud 3 Sonnet, Wenmax, GPT-4 lagi gitu ya. Dan semua LLM gitu ya yang ada di apa sih namanya chatbot arena ini gitu ya. Nah, LMSys atau provider penyedia chatbot arena ini apa sih namanya merilis gitu ya, merilis artikel analisis tentang Lalama 3 gitu ya. Jadi ada semacam ini ya, ada semacam anomali gitu ya yang harus dipublish gitu ya tentang Lalama 3 ini. Jadi walaupun gitu ya, walaupun Lalama 3 itu adalah salah satu LLM yang paling bagus gitu ya, terutama di bahasa Inggris gitu ya. Ada sedikit keanehan, bukan keanehan, ada sedikit anomali. Jadi begini, gitu ya. Kita lihat dulu dari sini gitu ya. Dari sini, dari grafik ini. Grafik ini itu menjelaskan atau menunjukkan win rate dari 4 LLM ngetop ini, Gemini 1.5, Cloud 3 Opus, GPT-43 Turbo dan Llama 370B di apa sih namanya? Prompt atau input dengan tingkat kesulitan tertentu. Jadi 0,1 ini yang paling gampang, 0,1 0 sampai 1 ini prompt yang paling gampang, 2 sampai 3 ini prompt yang lebih susah, 4 5 itu lebih susah lagi, dan 6 7 itu yang paling susah gitu ya. Untuk penjelasannya gitu ya. Ini ada nih ya. Apa sih namanya prompt 1 dan 2 atau level ya. Level 1 2 itu apa sih prompt yang spesifik, specificity, does the prompt ask for a specific output, terus domain knowledge, does the prompt cover one or more specific domain, sampai yang paling susah ke bawah gitu, yaitu ada creativity, technical accuracy, dan real world application gitu ya. Jadi semakin tinggi levelnya semakin susah gitu. Nah, dari grafik ini ditunjukkan gitu ya bahwa Lalama 3 itu sebenarnya gitu ya, untuk prom yang sulit gitu ya di level misalkan 4 5 6 7 itu jelek, bukan jelek ya, apa sih namanya, performanya tidak sebagus di prom yang sederhana gitu ya. Jadi prom yang sederhana dia itu win rate-nya jauh lebih bukan jauh, win rate-nya lebih tinggi bahkan daripada semua LLM lain tuh ya. GPT-4 Turbo tuh, yang warna hijau gitu ya, terus yang warna biru Gemini 1.5 dikalahin, terus Cloud 3 Opus dikalahin sama Lalama 3 di prom yang gampang gitu ya. Di prom yang sedikit lebih susah gitu ya, itu juga dia tetap yang paling
paling tinggi win rate-nya gitu ya. Lihat tuh ya. Dia masih lebih tinggi. Tapi gitu ya. Ketika dia sudah masuk prompt-prompt yang sulit, yang kompleks gitu ya. Itu dia langsung turun gitu ya. Apa sih win rate-nya? Bahkan win rate-nya itu turun lebih kecil daripada 50% atau 0,5 nya. Ini win rate-nya itu cuma sekitar 45 45 persenan lah ini kelihatannya tuh ya tuh 0,45, kayaknya sih ini berkurang dikit kayak 0,44an lah gitu ya. Jadi untuk apa sih namanya, untuk uh, input atau prompt atau tugas yang sulit itu Lalama 3 sebenarnya tidak sebagus itu gitu ya. Tidak se performan model-model yang ini gitu ya, model-model yang dari OpenAI misalkan GPT-4, terus dari Anthropic misalkan Cloud 3 Opus, atau dari Google misalkan Gemini 1.5 Pro. Nah, terus kita lihat lagi nih ya. Nah, ini gitu ya. Ini itu apa sih namanya, analisis gitu ya, analisis dari uh, apa sih namanya, prompt-prompt yang diproses oleh Llama 370B yang masuk ke database LM6 chatbot Arena Leaderboard gitu ya. Jadi Llama 3 itu sebenarnya dia tuh waktu dites sama orang gitu ya di chatbot Arena, dia tuh ngapain aja sih gitu ya. Jadi ada apa sih namanya, data processing, brainstorming, terus menulis puisi, role playing, sampai nih bawah-bawah gitu ya, math sama summarization gitu ya. Nah, ini gitu ditemukan bahwa Llama 3 itu bagus di apa sih namanya, yang semacam eh prom-prom yang kayak semacam humanitarian atau open ended gitu ya, yang lebih sosial gitu ya. Ini kayak misalkan brainstorming, puisi, role playing gitu ya. Terus ini humanity and social science, terus rewriting tuh ini sebenarnya udah masuk 50% sih. Tapi yang bagus-bagus gitu ya, itu prom-prom yang lebih membutuhkan kayak semacam socialization skill gitu ya. Jadi kayak begini lah, kayak puisi sama role playing gitu ya. Itu kan butuh semacam ya skill bukan skill sosialisasi sih, kayak semacamnya mengerti prom-prom yang lebih disukai gitu ya. Gitulah nanti namanya. Jadi Llama 3 itu bagus untuk itu. Tapi gitu ya. Untuk misalkan ya, yang lebih teknis kayak misalkan ini, math atau matematika, itu dia win rate-nya kecil. Sekitar di bawah 35% tuh ya. Tuh lihat ya. Terus reading comprehension itu kecil juga ya, 35 persenan. Terus common sense and logical reasoning, ini kayak semacam ngetes kemampuan di ini LLM ini logikanya jalan gak sih gitu ya. Itu dia di bawah 50% gitu ya. Sekitar 40-an persenan lah, kayak 43 mungkin, ini kayak 44 kali. Terus di coding gitu ya, ini juga di bawah 50%, dan ya bisa dilihat ya gitu ya. Engineering and technology ini sebenarnya udah mepet ke 50 persenan sih, tapi tetap dia lebih lebih kecil daripada 50% gitu ya win rate-nya. Nah, jadi Llama 3 70B gitu ya. Itu sebenarnya tidak sebagus itu gitu ya. Untuk apa sih namanya, tugas-tugas yang teknis gitu ya. Tapi tugas-tugas yang kayak misalkan apa sih namanya, lebih ke humanitarian atau sosial sosial skills gitu ya, itu Llama 3 bagus karena tuh lihat ya, di role playing sama poetry itu dia bagus. Lanjut gitu ya, ini analisisnya, kita lihat ke bawah gitu ya. Ya, kita lihat ke bawah gitu ya. Nah, jadi gini, apa sih namanya,
ini sebenarnya gitu ya. Eh ada seperti ini ya, ada seperti semacam dugaan atau ya dugaan bahwa ada hubungan antara output atau respon-respon yang ramah gitu ya terhadap eh, win rate gitu ya. Jadi si LMSIS gitu ya itu sepertinya melakukan analisis gitu ya, seperti menemukan bahwa ketika LLM itu semakin ramah gitu ya, semakin ramah, semakin memberikan jawaban yang apa sih namanya, semakin memberikan jawaban yang positif gitu ya, itu dia win rate-nya semakin semakin lebih tinggi gitu ya dibanding ketika dia memberikan respon yang secara sentimen itu negatif gitu ya. Jadi lihatnya ini, is sentiment related to win rate gitu ya. Ini ada nih ya. Ketika lelama ini kalah gitu ya, itu dia less positif. Tapi ketika dia menang itu more positif. Walaupun sebenarnya sih proporsinya ini kayak kecil banget gitu ya. Tuh lihat tuh ya, gapnya itu kecil, cuman itu konsisten gitu ya dari semua ini nih ya, semua semua sentimen apa sih namanya, semua fitur sentimen kayak ini positivity, ini friendliness, ini conversationality, terus ini exclamation juga tuh ya. Ketika dia semakin apa sih namanya sentimennya itu bagus atau sentimennya itu positif, dia itu semakin more likely untuk win gitu ya, more likely untuk user itu ngasih apa sih namanya memilih LLM ini gitu ya. Khususnya ini lalama lalama 3 gitu ya. Ya kurang lebih. Dan kalau yang ini gitu ya, kalau yang ini itu membandingkan gitu ya, membandingkan uh, sentimen antara lalama 3 dengan LLM lawannya gitu ya. Jadi apa sih namanya, LLM Cloud 3 Opus, GPT-4 sama Gemini Pro ini dibandingkan dengan Llama 3. Apa sih namanya? Responnya tapi dibandingkannya berdasarkan sentimennya gitu ya. Jadi tuh lihat ya, bisa dilihat kalau Llama 3 itu sentimennya lebih positif dibanding lawannya gitu ya. Gitu ya, konsisten. Ini tuh yang bisa lebih positif daripada Llama 3 sentimennya itu cuma di Gemini 1.5 Pro gitu ya. Ini 3 kali dia gitu ya. Di sini sama di sini. Tapi di sini di exclamation Gemini Pro tetap kalah gitu ya. Semuanya tetap kalah di sisi sentimen yang positif gitu ya. Jadi lama 3 70B ini disinyalir apa sih namanya? Dia tuh emang didesain untuk ngasih respon yang positif gitu ya supaya user itu suka gitu. Itu apa sih namanya, salah satu analisis yang ada di sini gitu ya. Dan ya begitulah gitu ya, ini contoh-contoh gitu ya, ini salah satu contohnya ini ya. Promnya ini, what is entropy, explain using only words that start by A or T gitu ya. Terus ini respon dari lelama 370B, dan ini respon dari GPT 4 Turbo. Lelama 70B itu responnya tuh kayak apa sih namanya, kayak asik gitu ya tuh, what an intriguing inquiry gitu ya. Alright, adapting character, here is an attempt to articulate the abstract lalalala gitu ya, astonishingly lalalala gitu ya, pokoknya sampai selesai itu baca aja tuh ya. Sama ini GPT 4 Turbo, entropy abstractly articulated always allude to a thermodynamic theory attributing lalalala gitu ya. Dan yang win siapa? Lelama 3 gitu ya. LMSIS gitu ya, menduga, ini masih dugaan, menduga bahwa Lelama 3 itu win karena dia lebih asik dibanding GPT 4 gitu ya.
Padahal gitu ya, ketika kita baca gitu ya, yang lebih apa sih namanya, lebih akurat secara teknis itu bisa jadi adalah GPT-4 Turbo dibanding Lelama 370B. Tapi user itu memilih Lelama 70B karena apa? Karena lebih asik gitu. Oke, jadi ini salah satu analisis dari si LM6 ini gitu ya. Analisis untuk uh, LLM Lelama 370B gitu ya. Ini itu bukan untuk mengatakan bahwa Lelama 370B itu adalah LLM yang scam gitu ya, enggak gitu. Dan itu bukan mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi ini apa sih namanya, seperti memberikan analisis yang lebih objektif gitu ya terhadap gitu ya, terhadap apa sih namanya, penilaian user atau penilaian orang-orang di LM6 chatbot gitu ya. Karena mau apa sih namanya, LM6 chatbot ini gitu ya, LM6 chatbot ini tidak bisa apa ya namanya, tidak bisa dibilang sebagai benchmark atau leaderboard yang paling objektif, tidak gitu ya. Justru uh, chatbot arena ini adalah arena yang sangat subjektif. Subjektif ke siapa? Subjektif ke orang-orang yang melakukan testing di sini gitu ya. Jadi LLM yang ngetop di sini gitu ya, yang ngetop di LM6 chatbot itu tergantung dari preferensi orang-orang yang melakukan testing. Jadi kalau misalkan orang-orang yang melakukan testing di sini itu suka gitu ya dengan model-model seperti Lelama 370B gitu ya, yang asik gitu ya, yang asik, tapi apa sih namanya, dia less less technical atau less akurat, tapi tetap dipilih karena Lelama 70B itu asik gitu ya. Ya sudah gitu ya. Jadi Lelama 70B yang ngetop di sini gitu ya. Yang kurang lebih seperti itulah gitu ya. Apa sih namanya? Bahwa chatbot arena ini uh, tidak sepenuhnya atau bukan arena yang benar-benar objektif, tidak gitu ya. Justru chatbot arena ini adalah arena yang sangat subjektif dan memang diperjelas lagi dengan uh, dipublishnya artikel ini gitu ya. Jadi sudah gitulah ya, apa sih namanya, LM6 memperjelas gitu ya, dan kita juga jadi tahu gitu ya apa sih namanya, kelemahan dan kelebihan dari Lelama 3 ini juga gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu gitu ya untuk video ini. Jadi apa sih namanya, kurang lebih summarization atau ringkasannya adalah intinya Lelama 370B itu uh, kurang bagus gitu ya, kurang bagus atau tidak sebagus LLM closed source gitu ya di hal-hal teknis gitu ya yang membutuhkan akurasi yang tinggi, tapi dia bagus untuk hal-hal yang membutuhkan interaksi sosial gitu ya, gitu ya. Jadi mungkin segitu saja untuk video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.